Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Hari Siahaan Karyuliarto bersama mantan senior Vice Komisi President Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua mantan bos PT Pertamina hari ini. Keduanya yakni Direktur Gas PT Pertamina periode tahun 2012 sampai tahun 2014, Hari Karyuliarto, HK, dan senior bos. Selamat pagi pemirsa, kali ini kita akan membahas wajah politik di Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh yang kami bahas pada video ini berupa kasus korupsi yang marak terjadi di Nusantara belakangan ini. KPK melakukan penahanan terhadap 2 tersangka kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di Pertamina, yaitu Hari Karyuliarto, Direktur Gas PT Pertamina 2012 hingga 2014, dan Yeni Andayani, Senior Vice Presiden Gas dan Power PT Pertamina pada tahun 2013 hingga 2014, dan Direktur Gas PT Pertamina 2015 hingga 2018. Mereka ditahan selama 20 hari karena diduga memberikan persetujuan pembelian LNG tanpa prosedur yang jelas dan tanpa analisa teknis, serta ekonomi yang memadai. Kasus ini mengakibatkan kerugian sebesar 113,8 juta US dollar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia kembali diguncang kasus korupsi besar. Nama Harvey Moise, suami artis Sandra Dewi, jadi sorotan. Harvey terbukti mengatur tata niaga timah di PT Timah Tbk sejak tahun 2015. Oke, kali ini kita akan membahas kasus korupsi dari seorang pengusaha terkenal yang bernama Harvey Moise. Nah, jadi Harvey Moise ini merupakan seorang pengusaha terkenal, pengusaha batubara tepatnya. Dan dia juga terkenal karena sebagai suaminya dari aktris Sandra Dewi. Dan akhir-akhir ini dia menjadi sorotan karena kasus korupsinya. Kasus korupsinya ini melibatkan kerugian negara. Ya, kasusnya itu tentang tambang timah yang tidak sah di daerah, tepatnya di daerah Bangka Belitung. Ya, kerugian yang didapatkan negara itu sekitar 300 triliun. Ya, termasuk dampak buruk terhadap lingkungan yang sangat besar. Dan dia diputuskan mendapat hukuman sekitar 20 tahun penjara dan wajib membayar uang dendanya sebesar 420 miliar. Kasus ini menunjukkan masalah besar terkait korupsi serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang ilegal di Indonesia. Kasus Harvey Moise ini melanggar 2 sila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi korupsi ini merupakan tindakan yang sangat merugikan rakyat, apalagi rakyat kecil. Sikap ini tidak mencerminkan kemanusiaan dan adil dan beradab. Lalu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi korupsi ini menyebabkan ketidakadilan sosial karena kekayaan negara yang seharusnya untuk kita untuk bersama malah menjadi untuk kepentingan pribadi seseorang. Jadi itu merupakan sikap yang sangat tidak adil. Anggaran Kementerian Pertanian disebut digunakan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Heboh kasus Fakta ini terbongkar mantan dalam Menteri sidang Pertanian lanjutan Syahrul kasus Yassin dugaan Limpo pemerasan dan penerimaan sudah menjadi gratifikasi tersangka, pada kemudian kemarin. sempat menghilang, Fakta ini kemudian akhirnya disampaikan Selanjutnya saya akan membahas kasus Yassin Limpo yang terjadi pada saat ia menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ia diduga menerima uang sebesar 14 miliar dari para pengusaha dan petani. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga seperti membeli perhiasan dan mobil. Akibat tindakannya, pengadilan melakukan vonis 10 tahun pada Juli 2024. Kasus ini tentu merugikan negara dan petani yang harusnya mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah. Kasus ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain kerugian, tentu tindakan ini juga dapat membuat
masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Pejabat yang harusnya melayani rakyat malah mempersalahgunakan kekuasaannya, sehingga rasa keadilan telah hilang. Penegakan hukum penting untuk memberantas korupsi. Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang kepada KPK dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023. Korupsi kuota haji bikin 8.400 jemaah haji yang antri 14 tahun gagal berangkat. Astagfirullah, bisa bayangin nggak? Nunggu 14 tahun. Selanjutnya, KPK mencatat kerugian negara lebih dari 1 triliun dengan sekitar 8.400 calon jamaah haji reguler yang terpaksa tertunda keberangkatannya. Kasus ini bukan hanya tentang penyalahgunaan uang, tetapi juga tentang pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan para jamaah justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum. Akibatnya, ribuan calon jamaah haji dan negara menanggung kerugian yang sangat besar. Hal ini tentu saja mencoreng ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang seharusnya cukup untuk menumbuhkan rasa takut terhadap Tuhan. Dengan kata lain, kasus ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, namun juga merupakan pelecehan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi ideologi kita dalam berbangsa serta bernegara. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara jadi 12 tahun ketua DPR RI bebas bersyarat. Mantan ketua DPR Setia Novanto keluar dari lapas. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus berikutnya, yaitu kasus korupsi Setia Novanto dalam proyek IKTP seharusnya menjadi program untuk memajukan administrasi kependudukan, namun justru dijadikan ajang memperkaya diri oleh oknum pejabat. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif, di mana dana ribuan triliun rupiah itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun sekolah, pelayanan kesehatan, ataupun bantuan beasiswa untuk anak-anak miskin. Malah dinikmati oleh oknum demi kepentingan pribadi, yaitu uang dan kekuasaan saja. Maka, walaupun Setia Novanto sudah dijatuhi vonis 15 tahun penjara, tetap merasa bahwa hukuman tersebut masih kecil sekali dibandingkan kerugian yang diderita negara dan kerusakan sosial yang ditimbulkan. Kami juga menyadari harus turut berperan dalam memberantas korupsi. Namun, hal itu dimulai dari hal kecil, yaitu dengan mengedepankan kejujuran pada kehidupan masyarakat, bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan ikut serta dalam melakukan perbaikan susunan politik seperti demokrasi.